sekarang ini apa yang Anda pikirkan? Tapi bukan tentang hal personal, tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Saya merasa harus menyuarakan beberapa suara yang juga saya merasakan. Jadi nomor satu urusan pajak gitu ya. Oke. Jadi ini banyak menyekik masyarakat dan saya pikir saya harus berbicara karena saya mengalami hal yang Kaitannya dengan undang-undang pajak ini ya, yang baru? Semuanya sudah. Oh semua ya? Seluruh paket. Maksudnya gini, dulu kalau kita dapat 100, dipajaki 10, bismillah atas nama NKRI dan keluarga negara yang baik kita bayar. Tapi kalau entah bagaimana peraturannya membuat dagang susah segala macam, income kita jadi 80 dipajaki 15. Bunyilah kita. Benar ya? Tapi kalau regulasi pemerintah, kebijakan itu membuat kita jadi 200. Dipajaki 20% aja kita ikhlas. It's okay ya. It's okay. Nah ini istilah kita nggak ikut ngebangun individu, tapi lu majekin. Nah ini bahasa Jawanya nemen ini. Gitu nemen. Keterlaluan. Itu bunyinya. Jadi untung saya pernah kuliah di Jogja, jadi nemen tuh paham saya nemennya. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuman ini. Iyalah gitu. Tuman ya. Tuman ya. Kalau orang nakal tuh kebangetan sih kamu ini tuman. Iya. Nah itu jadi kita mau mengingatkan bahwa ya mbok dinaikilah jadi 150 baru lo pajekin. Jadi jangan majek dulu orientasinya, tapi memberikan benefit. Itu baru kita ikhlas gitu. Ini yang sekarang agak nggak ikhlas. Udah ininya gue lo nggak nolong, lo neken, ininya lo gedein. Nah kita ini suara pengusaha ya. Suara pengusaha. Jadi kan kita ini kalau pengusaha kita bagi dua ya kan, ada mikro. Soalnya bukan apa, saya lihat di pemberitaan, Bosman kekayaannya sampai triliunan. Portofolio mungkin. Itu perusahaan. Portofolio ya. Saya cuma bagian dari perusahaan. Jadi portofolionya ya kan. Portofolionya kita aset bersama lah. Pajaknya juga tinggi kita. Jadi saya pernah ini pembukaan aja. Jadi kenapa nih Bosman suka mengkritik? Saya bilang, ingat, kritikan saya semua pasti ada solusinya. Nggak pernah saya ngeritik kosong. Jadi pajak nanti gimana ya? Gue kasih tahu gimana cara lu ningkatin pendapatan supaya pajak juga naik, tapi masyarakat juga benefit. Ya kalau minta ya kita selalu bukan sekedar kayak ini. Gue kritiknya gini, enggak. Nanti pun kita kasih. Jadi kenapa? Karena gue boleh sombong sekali lagi kan. Dan boleh, bos. Yang boleh sombong itu satu Bosman, kedua Ahmad Dhani gitu. Yang orang-orang menurut saya yang boleh sombong tuh pembayar pajak. I see. Gitu. Jadi gue bilang, boleh cek di pajak. Gue bayar pajak 9 digit. Jadi gue boleh mengkritik, gue boleh menyarankan, gue boleh ngomong. Miliaran ya berarti. Insya Allah. Tahun kemarin sih segitu. Mudah-mudahan terus bisa. Tapi kan dulu mengecil jadinya gara-gara ini. Nah, jadi bahkan kita ngomong sama teman-teman di Departemen Keuangan, kita bilang, iya sebenarnya lu berhak karena lu memang bayar, jadi berhak gua begini. Kalau yang lain teriak-teriak jangan nyanyiin PWP aja nggak punya gitu. Gitu ya, entah ini yang pro pemerintah atau yang oposisi, kita challenge udah. Tapi emang masih bisa nggak punya NPWP kalau ataupun kalau punya bayarnya nol gimana? Kalau ada public appearance-nya itu rasanya nggak mungkin lah nggak punya NPWP. Kan? Bener kan begitu. Tapi kalau di nolin, atau ya minimum aja karena gaji gue segini gitu ya, nggak real. Nah ini yang kita bilang bahwa pembayar pajak itu harusnya boleh bersuara, bener nggak? Oh sorry, tadi yang miliaran tadi itu kurang bayar ya? Hitungannya kira-kira ya yang kurang bayar kan setelah kita hitung kan self ini kan kurang bayarnya miliaran gitu. Kan bisa aja dinolin kan. Kalau bayarnya segitu emang. I see. Memang segitu. Jadi istilahnya makanya itu saya pernah bilang, saya ini agak nggak setuju waktu tahun 2002 terjadi perubahan bahwa one man one vote. Bukan one man one vote, one person one vote. Marah nanti. Yang woman. Jadi satu orang satu suara ini ada rasa ketidakadilan karena seorang pembunuh dengan seorang kiai hafal Quran, yang satu ahli surga satu ahli neraka, suaranya sama-sama satu. Sementara kita nanya ini banyakan ahli surga apa ahli neraka nih? Kita akhirnya kan yang ahli neraka bisa dibayar. Ini gue bukan bilang bahwa itu mengeneralisir, tapi maksudnya cobalah mereka yang membayar pajak misalnya 100 juta setahun itu dapat satu ekstra suara. Jadi kalau disebut Bang Refli Harun mau nyoblos suaranya 37, kita tahu pajaknya berapa. Jadi ada kualitas, ada pembobotan. Sehingga kita yang pembayar pajak ini dia bisa mengarahkan
wah kayaknya kalau yang menang sang ibu kayaknya akan bawa ke sini nih lebih baik daripada sang bapak yang sudah umur sekian. Bersama-sama karena dia punya knowledge, dia punya network, dia punya, tapi suaranya 37, 42 gitu kan, 17. Mungkin ini menarik untuk menjadi fair kan, orang malah jadi bayar pajak. Dan ini karena sistem pemilu yang pertama di dunia. Tapi adil menurutku kan ada pembobotan, jadi adil gitu ya. Nah itu yang kita bilang bahwa di Amerika bapaknya demokrasi menyatakan satu suara disebut popular vote, tapi college jadinya yang electoral vote itu kan yang gede-gede suaranya itu yang menentukan arahnya kemana gitu. Jadi kayak kita tahu kalau Hillary yang secara populer Hillary menang, tapi negara udah ubah Hillary mendingan. Ini ada dua devil nih, ada devil yang hitam, ada devil yang putih gitu ya. Ya udah sikat aja deh yang Trump lah, devilnya ketahuan gitu ya. Dan mudah dipatahkan. Karena terbuka gitu. Nah, yang electoral vote ini yang menentukan dia lari ke sana. Itulah yang kita sebut pembobotan. Ini game changing sih, nggak cepet, tapi kan harus dibunyikan.